Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu, bayangkan momen saat malam hari di mana raga tua seharusnya terlelap pulas menikmati istirahat. Apakah Bapak dan Ibu seringkali terpaksa terbangun berkali-kali di tengah malam sunyi hanya karena desakan kandung kemih yang mendesak untuk buang air kecil atau beser, hingga membuat tidur menjadi sangat berantakan dan tubuh terasa lemas saat fajar tiba? Hari ini, kita akan membedah cara seduh kacang hijau yang benar untuk menenangkan kandung kemih lansia. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sangat lelah karena dalam semalam harus bolak-balik ke kamar mandi hingga 3 atau 4 kali, lalu sesudahnya sangat sulit untuk tertidur kembali? Banyak orang tua mengira bahwa keluhan sering kencing di malam hari adalah takdir penuaan raga yang harus diterima begitu saja. Padahal, dengan memanfaatkan air seduhan kacang hijau hangat yang diolah menggunakan teknik dan perpaduan rempah yang tepat, kandung kemih tua kita dapat ditenangkan secara alami. Dan dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit, dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik air seduhan kacang hijau ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, agar saluran kekeluargaan kita ini terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama, mengapa saluran kemih dan kandung kemih kita terasa sangat peka dan sensitif saat malam hari. Seiring bertambahnya usia, elastisitas otot-otot dinding kandung kemih kita secara biologis akan mengalami penurunan. Otot kandung kemih menjadi lebih kaku, tidak mampu menampung cairan dalam jumlah normal, dan mudah mengalami kejang otot ringan, bahkan saat volume air kencing di dalamnya masih sangat sedikit. Coba bayangkan, kandung kemih Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah balon karet tua yang sudah mulai mengeras. Saat balon tersebut diisi sedikit cairan saja, dinding karetnya yang kaku tidak bisa lagi melar secara fleksibel, melainkan langsung tertekan dan mengirimkan sinyal darurat menuju ke otak. Sinyal tegang inilah yang memaksa Bapak dan Ibu mendadak terbangun dari tidur lelap, merasa kebelet yang teramat sangat, meskipun air kencing yang dikeluarkan ternyata hanya sedikit. Kondisi kandung kemih yang tegang dan teriritasi ini pemicu utama timbulnya frekuensi beser yang menyiksa di malam hari. Pembuluh kapiler di sekitar ginjal dan saluran kemih akan menegang. Jaringan saraf tepi akan terus-menerus mengirimkan rangsangan buang air kecil menuju otak, dan otot polos di sekitarnya akan mendadak membebas tegang. Fenomena bolak-balik kamar mandi inilah yang membuat orang tua kita merasa lelah, kedinginan di tengah malam, dan tidur menjadi sangat tidak berkualitas. Proses hilangnya kelenturan kandung kemih ini berjalan sangat perlahan, tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Gerak radikal bebas dan tumpukan ampas sisa metabolisme harian akan mengikat jaringan selaput pembuluh darah, membuat saluran kemih kehilangan kemampuan alaminya untuk merelaksasi. Penurunan kelenturan ini memaksa ginjal bekerja secara tidak teratur dalam mengatur pembuangan cairan di saat tubuh seharusnya dalam posisi istirahat malam. Kondisi tidur yang sering terputus-putus ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi darah dan menurunkan daya tahan tubuh orang tua kita. Ketika otak dipaksa terbangun berulang kali di tengah malam, kadar hormon stres kortisol di dalam darah akan meroket naik. Akibatnya, tekanan darah di pagi hari menjadi tinggi, kepala terasa berat berputar, dan raga terasa sangat tidak bertenaga untuk beraktivitas harian bersama keluarga tercinta di rumah. Rasa takut tergelincir atau terpeleset saat berjalan menuju kamar mandi dalam kondisi remang-remang di tengah malam juga dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita. Banyak lansia yang akhirnya merasa cemas sebelum tidur, memilih membatasi minum secara drastis hingga dehidrasi, atau pasrah dalam kelelahan raga. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh tidur malam yang nyenyak, rasa tenang, serta kedamaian batin yang terjaga utuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa air seduhan biji kacang hijau
murni sesungguhnya menyimpan kandungan flavonoid alami berupa vitexin dan isovitexin, serta mineral kalium organik di dalam sirkulasi darah raga kita. Senyawa vitexin ini bertindak sebagai zat antioksidan dan relaksan. Otot polos alami yang secara aktif meredakan kejang dan iritasi pada dinding kandung kemih lansia. Tidak hanya mengandung vitexin pereda tegang, seduhan kacang hijau hangat ini juga dibekali oleh kebaikan mineral magnesium murni dan vitamin B kompleks tingkat tinggi. Kehadiran magnesium sangat penting untuk membantu menenangkan jaringan saraf tepi yang mengontrol refleks buang air kecil di area panggul. Sementara itu, kandungan kalium alaminya bertindak cepat, membantu menyeimbangkan jumlah cairan di dalam darah agar ginjal tidak menyaring cairan secara berlebihan saat tidur malam. Keunggulan lain dari air seduhan kacang hijau ini adalah ditemukannya kandungan zat antioksidan yang mampu menetralkan peradangan kronis di sepanjang saluran kemih. Sifat diuretik alaminya yang sangat lembut bekerja membilas ampas racun metabolisme di siang hari. Sehingga saat malam hari datang, saluran kemih berada dalam kondisi bersih, tenang, dan bebas dari iritasi. Dengan tenang otot kandung kemih, frekuensi kencing malam dapat berkurang secara drastis. Bagi bapak dan ibu yang ingin mendapatkan biji kacang hijau segar berkualitas tinggi yang dipetik langsung dari petani, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, bapak dan ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar agar keutuhan kandungan flavonoid di dalamnya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita. Pastikan bapak dan ibu selalu teliti saat memilih bahan di pasar tradisional. Pilihlah biji kacang hijau yang warnanya hijau zaitun segar, cangkangnya utuh, tidak berlubang dimakan ulat, berserat padat saat ditekan, dan tidak berbau tengik. Kacang hijau berkualitas super yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasokan zat pembersih darah yang teramat pekat. Sangat aman diseduh, menjadi minuman hangat, tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan teknik menyeduh kacang hijau paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi kacang hijau di malam hari akan memicu rasa begah, kembung, atau malah makin sering kencing. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada penyaringan air seduhan beningnya, ketepatan dosis yang sangat terukur, penggunaan rempah penawar, serta pemilihan waktu minum yang pas. Untuk memulai terapi internal ini, bapak dan ibu hanya memerlukan 2 sendok makan biji kacang hijau murni dan 1 batang serai bagian putihnya yang digeprek. Cuci bersih kacang hijau di bawah air mengalir, lalu seduh atau rebus sebentar bersama 250 ml air bersih dan serai di dalam panci selama 10 menit hingga airnya berubah warna menjadi kuning kehijauan bening. Ingat, matikan api kompor sebelum biji kacang hijaunya pecah agar ampasnya tidak larut. Saringlah air seduhan bening tersebut ke dalam gelas kaca untuk memisahkan bijinya seutuhnya. Biarkan hingga suhunya mendingin menjadi hangat suam-suam kuku, lalu tambahkan setengah sendok teh madu murni saja. Sajikan air seduhan bening ini dalam porsi mikro, yaitu sekitar 150 ml saja untuk sekali minum. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada sore hari, sekitar jam 5 atau maksimal 2 jam sebelum bapak dan ibu beranjak tidur malam. Apabila bapak dan ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, air seduhan bening ini sangat aman dikonsumsi karena bebas dari serat kasar yang memberatkan perut. Perpaduan kehangatan serai dan madu murni akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan energi secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, bebas dari rasa mual, kembung, atau pengeluaran asam lambung berlebihan sesudah menyantapnya. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat
seperti gagal ginjal stadium akhir yang diwajibkan membatasi asupan cairan secara ketat oleh dokter spesialis, atau penderita infeksi saluran kemih akut yang membutuhkan penanganan antibiotik resep. Tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi. Bapak Ibu, terlebih dahulu, kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan kacang hijau, serai, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Rebus 3 sendok makan kacang hijau yang dimemarkan kasar bersama 2 batang serai dan 2 sendok makan garam krosok murni di dalam 2 liter air selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami yang sangat harum. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut, lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang dan rileks. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak atsiri serai dan sari kacang hijau ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pada tegang alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki, naik menuju ke betis dan panggul. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat kacang hijau dan serai ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan cairan kotor yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa tegang pada otot panggul dan sekitarnya akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori-pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat, serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh
di malam hari, tanpa gangguan beser. Sesudah waktu perenaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan, sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit. Oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat di siang hari. Asupan cairan murni yang cukup di siang hari amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa zat ampas keluar melalui saluran kemih sebelum malam tiba, sehingga ginjal tidak perlu bekerja keras saat kita tidur. Air putih hangat yang kita minum secara teratur di siang hari akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul flavonoid menuju ke sel-sel penyaring di dalam ginjal dan otot kandung kemih. Dengan begitu, proses pembersihan dan penenangan saluran kemih dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik di siang hari, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dari sali kacang hijau bening langsung menuju kapiler. Kapiler terkecil di saluran kemih. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika bapak dan ibu menjalankan panduan terapi sari kacang hijau bening ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai penenang saluran kemih alami yang secara bertahap menetralkan iritasi pada dinding kandung kemih. Saluran kemih dan panggul yang tadinya tegang akan kembali menjadi rileks, bersumber tenaga, dan sangat lancar saat membuang air kencing di siang hari. Kelancaran sirkulasi dan relaksasinya otot kandung kemih ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan tidak perlunya terbangun berkali-kali di tengah malam yang gelap, risiko terpeleset atau hilang keseimbangan di kamar mandi saat malam hari dapat dicegah secara total. Bapak dan ibu bisa kembali tidur lelap di atas kasur dengan perasaan aman, tenang, dan damai sepanjang malam. Keteraturan istirahat malam yang terjaga utuh ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan waktu istirahat dan pemulihan secara sempurna di malam hari, keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria saat bangun pagi. Kualitas tidur yang pulas dan bebas dari gangguan beser ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik serta stamina orang tua kita secara perlahan. Namun pasti, bapak dan ibu tidak perlu lagi merasa cemas
atau lelah untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa pusing akibat kurang tidur. Tidak hanya bermanfaat bagi saluran kemih dan saraf, kandungan vitamin C, seng, serta antioksidan kompleks di dalam kacang hijau dan serai juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, kandung kemih yang terawat tenang, bebas dari gangguan sering kencing di malam hari, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia. Melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta, tanpa harus terhalang oleh rasa lelah akibat tidur malam yang terganggu. Dengan merawat kesehatan saluran kemih, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi yang diolah secara cermat, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi air seduhan kacang hijau bening dosis mikro adalah di sore hari. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, air seduhan kacang hijau bening ini juga bisa dicampurkan dengan sepotong kecil kayu manis saat diseduh di dalam gelas. Bapak dan Ibu juga bisa menikmati minuman herbal ini dalam kondisi hangat, suam-suam kuku untuk memberikan sensasi rasa nyaman yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan serai dan aroma kayu manis ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah saluran kemih orang tua kami dari gangguan sering kencing di malam hari. Berikanlah tidur yang nyenyak dan umur panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak atas perhatian tulus
dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.